Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wa hasala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurra sawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala masyayikhuna Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asri barakatihi fid dharaini amin. Wa minal munjiyat ar-raja'u fillahi wal khauf minallahi war raja' wal khauf minal maqamati syarifah wa qad wasafa Allah bihima anbiya'ahu wal mursalin wa atba'ahum bi ihsan min salihil mu'minin. Qala Allah Ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa dzikra lil muttaqina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kemarin pembahasan yang kemarin yaitu ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi sab'ina marrah. Ya, tidak disebut orang yang terus-menerus berbuat dosa selama dia itu di dalam sehari itu terus-menerus istighfar, terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari itu minimal 70 kali ya. Istighfar itu kalau dengan ucapan astagfirullahaladzim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi inti dari itu semua yang lebih paling penting adalah menyesal ketika melakukan perbuatan dosa. Jadi harus ada rasa penyesalan. Jadi ngile wong lek getun itu kan ndak bakalan ngulangi lagi. Itu lek orang getun ya. Beda dengan ketagihan, kecanduan atau kebiasaan. Ya jadi kebiasaan kan ya pasti bakalan diulang. Ada kemungkinan lebih besar bakalan diulang. Tapi kalau ada perasaan nyesel getun ya itu biasa dia bisa keluar dari jerat perbuatan dosa yang dia lakukan ya. Makanya di dalam pembahasan tentang taubat penutupnya Al-Imam Abdul Haddad beliau mengatakan hendaklah seorang hamba itu ketika dia terus-menerus bertaubat ya, senantiasa taubat, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala al-i'ana wa tasbit ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta hati kita itu diberikan kekuatan ya, tekad yang kuat ya, as-sabat. As-sabat itu keteguhan, konsisten ya. Hati kita itu konsisten ya. Kalau dia itu ya, terjatuh di dalam perbuatan dosa, maka Allah akan gerakkan dia untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 327. Ya. Itu halaman 327 tadi cetakannya itu. Jadi intinya itu. Jadi nyesel terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar minta pertolongan dan juga minta diparingi kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika seseorang itu ditimpa ujian ya, jangan hanya minta dihilangkan ya. Jangan hanya minta diringankan tapi juga minta dikuatkan. Ya. Minta dikuatkan di dalam menghadapi ya, ujian persoalan-persoalan yang ada di dunia ini ya. Nah, kemudian selanjutnya amalan tentunya ini amalan hati ya. Al-munjiyat. Satu amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya.
yaitu ar-roja fillah wal khauf minallah, ya. Senantiasa punya rasa harap yang besar, ya. Optimisme kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal khauf minallah, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khauf minallah itu gak cukup aku wedi Gusti Allah, ya. Gak cukup itu toh, ya. Atau gak cukup hanya orang berkata di depan orang-orang, aku iki wedi Gusti Allah. Tapi lek diwian melanggar, itu masih berarti belum takut sama Allah Subhanahu wa taala, belum termasuk kategori al khauf minallah. Warroja wal khauf minal maqamati syarifah. Sifat arep-arep rahmati Gusti Allah dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kedudukan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat, ya, ar-roja dan khauf ini termasuk karakter yang ada di dalam diri para nabi dan para rasul dan yang mengikuti mereka bi ihsanin min shalihil mu'minin, dari golongan orang-orang soleh, ya. Jadi harus kita tanamkan di dalam hati itu sifat roja, ya. Kalau orang itu senantiasa berharap sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, yaitu, ya, gak akan kecewa, ya. La yarjuanna ahadun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah, ya. La yarjuanna ahadun illa rabbah. Janganlah seseorang di antara kalian itu berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harap-harap cuma nang Gusti Allah, ya. Walaupun yang janjikan kita itu manusia, makhluk yang janjikan kita. Yang megang hatinya makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya makhluk itu mang wis kita yakin percaya orang ini bakalan ngasih kita, ya. Dia punya harta yang gak mungkin berkurang. Yang gerakkan, yang punya kuasa atas hartanya orang ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang maha mengendalikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang itu lek wis ngarep Gusti Allah iku tenang atine, ya. Itu termasuk sifatnya para sholihin. Jadi kalau kita ngikuti orang-orang soleh, ya, gak iso 100% nih, ya, ya berapa persennya kita ikuti, ya. Gak iso 100% nih, ya berapa persennya kita ikuti, ya. Suatu ketika di dalam majlisnya Al Habib Al Qutub Al Arifillah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, ya. Saat itu beliau membahas surat di dalam Al-Quran, ayat faman tabi'ani fa innahu minni, ya. Coba sih lu cari surat apa itu, kalau tidak salah surat Ibrahim misalnya. Faman tabi'ani fa innahu minni, ya, sambil dicari. Jadi di dalam satu majelis itu ya Jun tahlil Mas Ari. Waalaikumsalam. Iya, Mas Ari tahlil di Arab ketemu. Nah, itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti maka termasuk golonganku. Ada Nabi Abu Bakar As-Segaf mengatakan yang mengikuti jalanku maka dia termasuk golonganku, ya. Kemudian saat itu Al Habib, ada Al Habib Muhsin As-Segaf, ayahnya Habib Hud As-Segaf, ya. Habib Hud Alatas As-Segaf di Jakarta itu, walinya di Jakarta, Habib Hud, ya. Habib Hud Alatas gitu, ya. Ayahnya, ya. Dia mengatakan Habib, ya, aku iki termasuk, ya, termasuk bagian dari orang-orang soleh, ya. Dan dulu amal iki waduh, ya. Tapi niru sholatnya ya angel, ya. Sholatnya sampai ratusan rakaat, ya.
bacaan Qur'annya khatam berapa kali. Dipikir-pikir kita itu jauh, ya. Apa bisa aku ini melok termasuk golongan antum. Ini yang tanya ini ayahnya Habib Hud, ya, orang wali yang ada di Jakarta. Tanya, ya, kata Habib Abu Bakar, Ustaz, ya, walaupun tidak ngikuti semua, ya, tidak ngikuti semua, berapa persennya, ya, agar masuk di dalam bagian orang soleh. Satu contoh misalnya, ketika kita membaca manaqibnya orang soleh, ya, mereka sedang sedekah dermawan, kita niru, ya, kita niru kedermawanan mereka, walaupun sedekah ini nggak sama dengan beliau-beliau itu. Misalnya mereka sedekah bisa sampai 100 juta, kita 50.000, 100.000, tapi niat niru orang-orang soleh, ya. Misalnya orang soleh itu senang pakai pakaian putih, harungan pakai putih, kopiah putih, ya kita niru, ya, niru, walaupun sebagian, ya, kita termasuk dari golongan mereka, ya. Sama juga dengan ini, para aulia itu termasuk punya sifat roja dan khauf, para hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga niru, ya, niru orang-orang sholihin, supaya apa? Supaya nanti kita yaumil qiyamah dikumpulkan dengan bersama mereka, ya. Sama halnya kita baca kitab ini karangan Imam Ibnu Haddad, kita pun jauh, ya, itu jauh dari Al-Imam Abdul bin Haddad, ya, tapi kita berusaha ngikut, ya, kita berusaha ngikuti. Nah, kita membaca kitab beliau ini, ya, sahibul kitab tahu, ya, sahibul kitab apapun kitab yang kalian baca, ya, dari karangan para aulia itu tahu, oh, ini si fulan yang baca kitab saya, si fulan baca. Kalau enggak, barokahnya itu sampai sama kita, anak kita. Kalau anak kita, istri kita nanti anak kita. Ya. Yang penting kita punya hati yang bersih, ya, punya rasa husnudon yang tinggi, ya. Semoga kita dapat manfaat dari para aulia sholihin, ya. Jadi niru orang-orang soleh, ya. Nah, wasba'um bi ihsan. Nah, ini disebutkan wasba'ahum bi ihsan salihil mukminin, dan yang mengikuti jalan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang senantiasa berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wasilah dengan perantara ayyum aqrabu, manakah di antara mereka yang dekat dan yang paling mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan paling takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Termasuk sifatnya orang-orang sholihin, yaitu mereka itu bersegera di dalam melakukan kebaikan, ya, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba bersegera di dalam melakukan amal soleh. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi dengan rasa harap dan juga rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, ya, hati mereka itu begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau salah satu bisa jadi sebab doa itu ijabah, ya, pas kita doa itu niru caranya orang-orang sholihin, ya. Ya Allah, kalau saya minta kepadamu ya Rabb, ya, apa hajat saya, ya, hajat saya, rasa harap saya seperti rasa harapnya para orang yang dekat denganmu. Kita tawasul dengan nama orang-orang soleh, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan mereka yang hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian peringatan, ya, sebagai, ya, pengingat bagi orang-orang yang bertakwa, wa dzikra lil muttaqin, ya, wa dzikra lil muttaqin, ya. Jadi kalau satu ayat itu ditunjukkan kepada orang-orang yang muttaqin, itu pasti ayatnya biasanya wa dzikra wa mau'idhah, ya,
wa dzikra wa mau'idhah. Jadi maksudnya itu satu pengingat yang baik, ya. Tapi orang-orang kafir apa? Wa andir, ya, peringatan yang keras. Beda. Jadi di dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Al-Qur'an itu sangat luas. Nah, begitu tinggi sastra yang ada dalam Al-Qur'an itu sehingga kalau yang dihitopkan, yang diajak bicara itu orang mukmin juga cara bicaranya ayatnya juga halus, ya. Orang-orang kafir tapi ayatnya juga keras, ya. Wa dzikra lil muttaqin, ya. Sebagai pengingat bagi orang yang bertakwa. Siapa sih yang orang yang bertakwa itu? Yaitu yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yakhshawna rabbahum bil ghaib, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Walladzina ya'tumuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Yaitu mereka yang memberikan apa yang dikaruniakan kepada mereka dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ya. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini ya. Ini ya. Ana inda dhonni abdi bi. Ya. Hanya seorang bilang wis kalau sudah baca hadis ini tok itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Gak usah susah, gak usah gundah. Ya. Kalau sudah baca hadis ini ana inda dhonni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku menurut prasangka hambaku. Ya. Bagaimana kita rasa yakin kita, rasa harap kita, ya itulah nanti akan terjadi. Ya. Bagaimana prasangka kita di dalam ketika kita menjalani kehidupan ini. Ya, kok gini sih, kok gini sih, ya. Tapi ketika kita, ya Allah, pulau sampun ikhtiar, saya sudah ikhtiar, ya. Dan Engkau maha tahu dengan ikhtiarku, ya. Dan Engkau pasti berikan yang terbaik dan termudah untukku, ya. Ana inda doni aktivi, ya. Wa ana ma'hu khina yadhkurini. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka hambanya, maka bagaimana menguatkan prasangka itu? Wa ana ma'hu khina yadhkurini, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku, berzikir kepadaku. Para ulama menyebutkan yadhkuruni itu artinya apa? Salat di antaranya, ya. Ketika salat. Makanya Kanjeng Nabi itu apapun masalahnya pasti beliau akan mencari jalan keluar dari salat. Ya, wujuilat qurratu aini bis shalah. Ya, kenapa? Karena itu saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waqala sallallahu da'autani biha maghfiratannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Ya. Ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, anak putune Nabi Adam, ya. Innaka ma da'autani wa rajautani. Ya. Engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ya. Ghafartu lak. Ya. Saya ampuni kamu. Pasti saya ampuni kamu. Ala ma kana minka wala ubali. Seberapa banyak, bagaimanapun keadaanmu, walau ubali, saya tidak akan memperdulikan. Maksudnya itu, ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu jalu tak ijabahi, da'autani tak ijabahi, warajautani, dan kamu cuma berharap sama aku, tak kasih. Wis, ya. Ya. Saya
ubali ya, saya ndak ngurus bagaimana keadaan kamu gitu. Ya, kon duwe dosa sing akeh, dosamu gede, tapi selama kamu minta ampun, tak ampun. Ya, kamu punya masalah seberat apapun, tapi kamu doa sama saya, mohon sama saya, tak kasih jalan keluar. Ya, kemudian dosamu sak pirang-pirang. Ya, selama kamu istighfar, ya minta ampun, tak ampun dosamu. Ya, terus hajatmu apapun, apapun hajatmu, selama kamu doa sama saya memohon kepadaku, tak kasih. Ya, saya tidak akan memperdulikan. Ya, ala makana minka wala ubali. Dan Allah tidak menghitung ya berapa banyak Allah kabulkan. Ya, gak dihitung itu. Ya, dosa kita sebesar gunung. Ya, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, lebih luas dari itu. Hajat kita sak gunung. Ya, hajat kita itu rong gunung, telung gunung. Allah akan kabulkan hajat kita itu gunung sak dunia. Ya, sebesar gunung yang ada di bumi. Ya, jadi kita minta satu, Allah kasih 10. Ya, selama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wayan Adam, law balagha dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wayan Adam, ya. Kalau dosamu itu sampai sundul langit, ya. Dosanya sampai sundul langit, ya. Saking akehne dosa iku gedung pencakar langit pun kalah, ya. Ananas sama itu berarti puncak langit, ya. Sampai jebus atmosfer ya, nih. Dosanya pirang-pirang kok. Sumastaghfirani, kemudian engkau istighfar minta ampun kepadaku, maka pasti aku ampuni. Ya, seorang itu ya kalau merasa dosanya banyak terus dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh ya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang ya dosane ya mek titik, tapi dia merasa sombong, merasa aman dari perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Walaupun mungkin dia menganggap dosa itu kecil. Ya. Kenapa? Karena nilainya itu dari rasa butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Adam, inna kalau ataitani biqurabil ardi khotoya tsumma lakaitani la tusyrik bi syai'an lalaqaituka biqurabiha maghfiratan. Ya, anak putri Nabi Adam, ya. Jika engkau datang kepadaku biqurabil ardi khotoya dengan membawa dosa sak bumi, ya, pucuk barat sampai pucuk timur, dosa-dosa kita semua, ya. Terus kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bi syai'an. Ya. Tsumma laqaitani. Kemudian kamu mati bertemu denganku, ya, dan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan bertemu denganmu dengan membawa ya, seluas bumi itu juga ampunan yang seluas luas bumi. Ya. Jadi ya, bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang berdosa. Jadi gak ada istilah ya seberapa besar dosa kita ya gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita teman-teman taubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selama itu Allah akan memberikan ampunannya, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang sholihin beraulia itu ketika mereka doa sama Allah Subhanahu wa taala, terus saking senengnya saking nikmatnya dia doa, salah satu doanya apa, ya Allah ya jangan engkau cabut kenikmatan munajatku ini kepadamu. Ya, contoh misalnya, ya Allah, saya ingin kaya ya Rob, jaluk sugih nangis, jaluk sugih. Di sela-sela doa itu pun dia minta, ya Allah, kok senajan aku wis gak sugih, jangan kau cabut nikmat doa ini. Ya, beda kan sama kita kalau kita jaluk, oh pengen sugih, makanya sugih, lali. Ya, oh gak nunggu wis sugih wis dikabulno. Ya, padahal ya ijabah doa itu yang mungkin berupa materi itu gak ada apa-apanya, ya gak ada apa-apanya nilainya dari ijabah ya, dari doa satu kalimat doa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rob ya Rob ya Rob. Ya, makanya kan di yaumil qiyamah itu ada seseorang
diberitahukan pahala amal ibadahnya sampai seluas langit dan bumi, ya, penuh dengan cahaya. Kayak lu apa iki? Lu iki biyen, ya, kata hamba ini, ya Rob, aku gak tahu ngelakoni amal kok ngene iki, ya. Kok sakmene gede ini sakmene akeh ini, ya, begitu bersihnya amal. Disebutkan, ya iku biyen kon ndek donya ndonga nang Gusti Allah, tapi kurang dikabulno sama Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya iki balasan ini di akhirat. Sehingga orang itu mengatakan, "Ya Allah, kok semua biyen ndek donya dongaku kabeh gak dikabul Gusti Allah, aku gelem." Ya. Cuman masalahnya balasannya di akhirat. Ya. Lah di situlah iman kita diuji. Yuk minu nabil ghaib, iman kepada sesuatu yang gaib, yang tak tampak. Ya, bukan gaib-gaib yang di YouTube loh, bukan ya. Ya, yang gaib itu adalah sesuatu yang di luar akal kita. Ya, yaumil kiamah, hari kiamat, padang mahsyar, ya, keadaan hari kiamat, ya, kodok dan kodar. Ya. Jadi ketika doanya itu tadi tidak dikabulkan, tahu lah, wah, kalau tahu begini, ya, andaikan di dunia biyen anu doaku sing dikabul, ya, saya lebih senang. Ya. Tapi kalau kita salah di alam dunia, ya, ya Om, dikabul-kabulno ya. Wis ndonga ya, wis salat, wis ngene sembarang kali ngene, wis gawe cara ngene, kok sik durung diijabahi. Ya, padahal dibalik doa yang belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pinta. Gitu ya. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyempurnakan apa yang jadi permintaan kita, apa yang jadi doa kita, ya. Misalnya satu contoh, misalnya ada seseorang doa, ya Allah, aku njaluk misalnya apa namanya, saya minta uang 100 juta, saya minta uang 100 juta misalnya, contoh gampangnya. Minta uang. Tidak dikabulkan, belum dikabulkan ya. Ternyata Allah sudah mempersiapkan untuk orang ini uang 1 miliar. Rezekinya itu sak miliar. Ya, disiapkan. Apa engko lek 100 juta itu kurang gak cukup itu. Ya. Kok dikasih sak miliar dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, ya. Makanya jangan pernah putus asa di dalam kita berdoa, ya. Selama lisan kita masih digerakkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ya Rob, ya Rob, berarti itu sudah pintu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ijabah doa tersebut, ya, bisa jadi langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menunggu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti diberikan di akhirat. Bisa jadi juga diberikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, kita kan jaluk sing terakhir. Ya wis di dunia di akhirat ya oleh pisan ya. Ya apa minta sebanyak-banyaknya. Kan kita mintanya sama Gusti Gusti Allah. Ya, iya lek njaluk nang albino ya. Kon milih sing ndi? Sing apa sing be? Loro-lorone. Wah, rakus sih gitu kan ya. Kalau sama makhluk. Tapi kalau sama Allah ya kula njaluk kabeh. Ya, wis koyo misalnya doa kita, ya Allah, saya cuma minta satu ya. Semuanya. Ya, simpel tapi menyeluruh ya. Jadi, opo semuanya gue tapi opo ae sebut no ya. Makanya nggak apa kalau kita doa itu diperinci. Ya, bahkan di dalam hadis kan juga disebutkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mek njaluk uya. Ya, walaupun njaluk uya. Ya. Kalau misalnya donga ya Allah, ya. Tanggal sakmene ya Rob. Iki itu gue bensin kok ono ya Allah. Jenengan enggak maha kaya. Oh, bensin. Gak apa-apa kita minta. Ya. Kula ono ae dalane, ya. Kula merono dalane. Gak budal. Enggak wih apa barang aku ayo. Ya. Bensinnya butuh berarti. Ada saja ya cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ya. Jadi intinya jangan pernah kita itu putus asa dan juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Lut waqala alaihi salatu wassalam, waqala alaihi salatu wassalam, qala Allah ta'ala wa idzati sa'at ma'ul abdi khawfan wa fa in huwa khawfani fi dunya amman tu'u ya fa in aminani fi dunya
Ya, ini ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam hadis qudsi berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan di dalam hati hambaku itu dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa itu? Yang pertama, kalau hambaku tadi itu takut kepadaku di dunia, maka dia itu nanti hari kiamat itu tak kasih aman. Ya, syaratnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya, berarti kuncinya satu, selamat dino kiamat itu mek siji. Takut Gusti Allah. Wedi nang Gusti Allah. Wis, engko lek pas dino kiamat, ya, pas dino kiamat wis gak usah bingung, ya. Sudah dikasih aman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kalau ketika dia di dunia, ya, dia tidak ada rasa takut kepadaku, ya, merasa aman dariku, maka aku akan berikan dia timpakan rasa takut di hari kiamat. Ya, ini yang paling menyengsarakan, ya, rasa takut di hari kiamat. Ya. Lek wedi ndek dunya, itu paling cuma sesaat, ya, ada waktunya. Tapi ketika kalau sudah ditimpa rasa takut di padang mahsyar di hari kiamat, itu bisa ribuan, ratusan tahun, ya. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, ra'sul hikmah makhafatullah. Pokok daripada hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Fikri wa dakhala sallallahu alaihi wasallam syabin ya'uduhu tajiduka wa arju rahmata rabbi. Nah, ini ya. Ya. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nyambangi seseorang, ya. Seorang yang sedang nazak, ya, sekar, ya, yang sedang sakaratul maut. Kemudian Kanjeng Nabi tanya sama pemuda tersebut, ya, bagaimana keadaanmu? Apa jawab pemuda ini? Yaitu orang soleh, ya. Akhafu junubi wa arju rahmat rabbi. Ya Rasulullah, ya, aku cuma takut dengan dosa-dosaku, ya. Tapi ketakutan akan dosa-dosaku ini ya tidak ada apa-apanya lebih besar rasa harapku kepada rahmat Tuhanku. Ya, ini yang jadi sebab orang ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf, rasa takut itu, ya, harus kita tanamkan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Untuk takut pesimis, enggak, ya bukan, ya. Tapi takut dengan dosa-dosa kita, ya. Nah, roja itu yang sangat diharapkan adalah ketika seseorang itu mendekati ajal, ya, harus diperbanyak rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Haddad mengatakan di sini khauf dan roja itu harus imbang. Jadi wedi sampai arep-arep Gusti Allah itu kudu imbang. Lek mek roja to iku kok iso ngentengno, ya, iso ngentengno perbuatan dosa. Lek khauf to, ya, kan rojae sama sekali, kan gampang menjadi orang yang putus asa, ya, minder, pesimis, ya. Jadi harus imbang, ya. Kemudian faqala alaihi salatu wasallam alwi faqala alaihi salatu wasallam majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawqin illa ta'afahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu, majtama'a fi qalbi abdin, tidak akan kumpul di hati seorang hamba itu, ya, bimisli hadzal mautin, ya, seperti keadaan pemuda tadi itu, ya. Jadi apa? Ya, dia itu takut dosanya, ya. Kita harus takut sama dosa kita. Tapi
kita harus juga lebih banyak rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada salah satu cerita orang sholihin itu ketika ya tergerak melakukan perbuatan dosa, dia ambil korek, ya, jumuk korek, ya, dinyalakan, tangannya digini, ya berasa nih, panas ya. Ditanya loh, apa Sam? Ya, memang harap katihan, ya, ada yang ngelakoni perbuatan dosa, ya. Tapi ketika saya tak coba, ya, mau ngelakoni dosa, itu kok disiksa di neraka, siksanya ambek geni. Ya, tak coba sih, tiba-tiba panas sih dunia sing sak ini kok ngini rasanya. Gak kuat aku is, omane panas sih, geni neraka. Akhirnya kak situ, gue nabi berarti. Nang didi gak korek itu kayak rokokan. Ya, kira tambah lucu lek saiki. Ya, dungone bakina ada benar, tapi nari dimut. Ya, bakina ada benar. Dari saat pindah ini nari dimut tidak ngarep ini ya. Bakina ada benar, tapi nari dimut. Ya, itu lucunya ya. Tuh. Nah, kemudian jadi tidak akan terkumpul dari seorang hamba itu dua hal ini kecuali Allah pasti akan kasih. Ya, illa Allah ma yarju wa amanahum ma yaqaf. Ya, Allah akan berikan apa yang dia harap. Ya, apa yang dia harapkan. Ya. Dan Allah akan jaga dia dari apa yang dia takuti. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi harus kalau dua hal ini ada di dalam hati kita, takut sama dosa kita dan juga kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita. Ya, Allah akan jaga kita. Tidak sampai terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Kemudian wa'lam annal khaufa zakirun. Yazjarul insan anil ma'asi wal mukhalafat. Warraja'u qaidun. Yaqudul abda ila ta'at wal muwafaqat. Faman lam yazjurhu khaufuhu an ma'siyatillahi azza wa jal. Walam yakudhu raja'uhu ila ta'atillah. Kana khaufuhu wa raja'u hadithu nafsin la yu'taddu bihima. Wala yu'awwalu alaihima. Likhuluwihima an samaratihima al-maqsudah. Wa faidatuhuma al-matlubah. Tapi ketahuilah ya, bahwasanya ya, khauf itu intinya, khauf, rasa takut itu, al-khauf zakir, khauf itu benteng. Ya. Jadi rasa takut itu ibaratnya orang yang ngasih alarm. Ya, alarm buat diri kita. Alarm apa? Peringatan yang memperingatkan manusia dari perbuatan dosa, anil ma'asi wal mukhalafat. Ya, dan juga berbagai macam penyimpangan. Itu kalau ada rasa takut. Jadi kok apa namanya? Alarm, peringatan, ya, lampu merah. Ya, ojo. Ya, kalau itu orang punya rasa takut. Nah, sedangkan rojak tadi itu ya, Arab Gusti Allah Subhanahu wa taala itu qaidun, pembimbing. Ya, sing siji bagian apa? Apa lek ngarani itu? Di polisi ya, pengingat. Ya, sing sisi pengingat, yang satu pembimbing. Ya, pilih mana? Pilih mana? Pasti kita milih pembimbing. Jadi ngomong pembimbing kan kalem-kalem ya. Ya, lek pengingat ya, pemberi peringatan. Ya, Bu. Pasti kan ada ya. Mas dia. Nah, tapi lek bimbing, ini loh caranya. Ya kan beda. Ya. Makanya rojak itu adalah pembimbing. Membimbing seorang hamba untuk senantiasa taat dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang rasa takutnya tadi itu tidak bisa membentengi orang tersebut dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi benar dia punya rasa takut, tapi dia tetap melakoni perbuatan dosa. Walam yakut raja'u ila taatillah, dia punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa harapnya tadi itu harap-harap Gusti Allah,
tapi tidak diimbangi dengan peningkatan amal ibadah. Ya, apa kata Al-Imam Abdul Haddad? Kana khaufu wa raja'u hadisu nafsin la yu'tadu biha. Nah, maka lek model kok ngene iki, ya, orang yang model seperti ini, jari ini wedi, tapi dosa tetap dilakoni. Jari ini ngarep rahmati Gusti Allah, tapi ibadah ini kok gak ditambahi, nyantai-nyantai aja. Ya, maka yang seperti ini cuman hanya apa namanya? Bosone wong Jodipan apa hadisun nafsin abang-abang lambe. Ya, cuman yes, tertekan hati aja. Ya, itu sih durung dihitung iki. Balaya enggak deh. Dan ini sih durung dihitung khauf dan rojak wong kok model kok ngene. Kenapa? Karena intinya wong kulek takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya akan mencegah dia dari melakukan perbuatan dosa. Kalau orang itu cuman berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa harap tersebut akan semakin membuat orang tersebut apa namanya? Istiqomah di dalam ibadah. Ya. Nah, makanya waduh angel lek kate kok ngene iki. Nah, makanya seperti ini kita harus belajar pelan-pelan. Ya, gak iso ya kayak tadi tuh, gak iso koyo khauf rasa takut itu koyo pro aulia ya sedikit demi sedikit. Ya, sedikit. Gampang contoh gampangnya seperti gini ya. Misalnya, kalau ukuran kita kan ya, lek ukuran surga neraka ya, kok isih terlalu dhuwur. Ya, kaca para ulama itu wis bagi ukuran dunia wis. Misalnya satu contoh gampang, misalnya, lek awakmu maksiat ya, rezekimu seret loh. Apa yang terjadi? Akhirnya kita menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa? Wedi rezekine seret. Dimulai dari situ, apa Pak? Ya, dimulai dari situ. Ya. Oh, nek anu neraka lho. Kok sik rada angel ya. Berarti ini neraka iku sik adoh sik mben ya. Ya, sik mben. Ya. Jadi ya memang kita itu perlu dibiasakan ya. Jadi intinya kebaikan itu sekecil apapun perlu dibiasakan. Ya, ya seperti contohnya ya. Jadi kita harus ada dua-duanya. Ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum bisa 100%, tapi mulai dari 5%, 10% ya. Dibiasakan ya. Nah, kenapa? Kemudian disebutkan kalau orang yang ya rasa takutnya nggak bisa mencegah dia berbuat dosa, rasa rojaknya tadi ini bisa membuat dia nambah amal ketaatan, maka itu cuman hiasan hati tok. Jadi cuman mek tertekan tok. Gurung dihitung wong sing wedi Gusti Allah. Kenapa? Karena li khuluwihi ma'an samaratiha al-maqsudah. Karena rasa takutnya tadi belum memberikan faedah apa-apa terhadap orang ini ya. Wa faidatuhuma al-matlubah. Ya, dan faedah yang utama dari rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling afdal apa? Sumal afdal lil mu'mini al-mustaqim ala ta'atillah ayyakuna bainal khauf war raja ya. Ya. Jadi orang yang afdal itu apa sih? Yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus imbang. Bainal khauf war raja. 50-50%. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengibaratkan seperti apa? Hatta yakuna ka janahit tayr wa kifatayil mizan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la tadala." Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu mengibaratkan orang punya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti sayap, dua sayap. Ya. Kan harus seimbang. Ya. Lek salah sijine anu ya akan munting. Ya, salah satunya nak fungsi. Ya, kajana hitair seperti sayap burung. Ya, waqifatai mizan seperti dua takaran timbangan yang seimbang. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, "Lawu zina khauful mu'min wa raja'uhu la tadara." Ya. Jika ditimbang rasa takut seorang mukmin itu dan rasa harapnya itu pasti akan sejajar. Ya. Jadi khauf dan roja itu harus seimbang, harus sejajar. Nah, nanti ketika seseorang itu mendekati ajal, yang paling ditinggikan adalah sifat rojaknya tadi. Ya, rasa harapnya tadi. Ya. Wa amal mu'min al-mukhallid alladhi yakhsha ala nafsi minal wuku'
fi tarki ta'at wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjalankan, mengamalkan apa yang ada di dalam nasihat-nasihat wasiat dari Al-Imam Abdul Haddad ini. Walaupun enggak 100%-nya tapi kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin ya mentasdik diri kita ya, membiasakan diri kita tumbuhkan dalam hati itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Arep-arep ya, mboten arep kepada siapa-siapa melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kan wis apal dungane ya, Allah makritikal biroja afok rojai aman siya ke Allah, tanamkanlah kuat-kuat rasa harap di dalam hati itu, rasa harap kepadamu. Ya waktu rojai aman siwa ya, wis ya putuskanlah rasa harapku itu kepada selainmu. Ya, kalau sudah wis mantep di dalam hati kita, ya kita ditinggal orang misalnya. Ya, kita diakali wong wis tenang santai. Ya, dijanjini wong ternyata enggak ditepati, tenang wis. Ya, opo kan? Aku gak arep-arep kok. Contoh misalnya Alwi diundang ya. Ya, diundang wis. Ya. Mulai gak nggo apa-apa ya. Ah, berhubung anu bayarane dibayar MS, dibayar MM, matur nuwun. Ya bayar nih MM-an. Matur nuwun sangat. Matur nuwun, mugi-mugi ya dibales Gusti Allah ya. Lah berhubung gak arep-arep nang menungso, ngarepe nang Gusti Allah, santai tenang. Ya, oh nggih monggo. Tenang ati kita. Tapi lek wis arep-arep wis ado-ado. Oleh opo ini di WA. Mas Tip kan anu. Misalnya ya. Tapi ini didelek ngene. Ya ono notif ndek grup tak apa ngono. Ya. Tapi kalau cuma arep-arep Gusti Allah, nanti Allah akan kasih balasan itu yang di luar doaan kita. Yakin sudah wis ya. Makanya apa-apa itu wis niatno Gusti ya Allah ya. Atau niatno nyenengno Kanjeng Nabi.